Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat kita kembali berjumpa. Setelah 3 bulan lamanya kita tidak beribadah bersama-sama. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita lagi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Namun jemaat dan pendengar yang masih tetap harus tinggal di rumah juga dapat menikmati firman Tuhan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul Menjaga Hati. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali diperhadapkan dengan keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang membuat hati kita tidak tenang, hati kita tidak tentram, hati kita kacau, hati kita galau, hati kita sakit, hati kita membenci, hati kita dendam, dan seterusnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita membiarkan hati kita seperti ini, sebenarnya kita sedang membawa hidup kita kepada kegagalan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena hati kita akan menentukan seperti apa perjalanan hidup kita. Kita berhasil atau gagal sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sangat ditentukan oleh hati kita atau sikap hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, umumnya kita menilai orang berdasarkan penampilan saja, gayanya, sikapnya, dan sebagainya. Mengapa? Ya karena kita tidak dapat melihat hatinya seperti apa. Seperti apa motivasinya, seperti apa ketulusannya, seperti apa loyalitasnya, seperti apa tujuannya. Jadi wajar saja jika kita menilai seseorang berdasarkan tampilan luar atau casingnya. Begitu juga sebaliknya. Orang menilai kita berdasarkan apa yang kita tampilkan. Kenapa? Karena orang tidak melihat seperti apa hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita memperlakukan hati kita sehingga yang di dalam akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tidak akan pernah kita menghasilkan sesuatu yang baik apabila yang di dalam diri kita tidak baik. Kalau kita berusaha menampilkan sesuatu yang baik di depan tetapi di dalamnya buruk, sebenarnya itu hanyalah topeng. Yang lama-kelamaan kita akan lelah, kita akan capek, kita akan bosan dengan gaya hidup seperti ini. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya benar-benar kita bisa menampilkan sebuah kehidupan yang benar dari dalam hati kita. Nah, mari kita pelajari dulu seperti apakah hati manusia. Hati ketika saya mempelajari diartikan sebagai manusia batinia, merupakan hakikat dari kepribadian seorang. Itu mencakup intelektualnya, kehidupan emosinya, kemauannya atau kehendaknya, dan juga mencakup kehidupan rohaninya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada prinsipnya hati manusia adalah pusat dari kehidupannya, dan itu sangat menentukan seperti apa jalan hidupnya. Seperti sebuah kendaraan, hati itu bagaikan mesinnya. Seperti apa
performa mesinnya, kebaikan mesinnya, kekuatan mesinnya akan sangat menentukan seperti apa performa kendaraan itu jika digunakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati bisa memancarkan kegagalan jika tidak dijaga dengan baik atau dengan sesungguh-sungguhnya, dengan segala kewaspadaan, kata firman Tuhan tadi. Hati juga dapat memancarkan kehidupan yang lebih baik jika dijaga dengan segala kewaspadaan atau dengan sebaik-baiknya. Menarik sekali bahwa Alkitab berbicara banyak sekali tentang hati. Ada sekitar 300 sampai 870 lebih atau 900 kali kata hati ini ditulis dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa hati itu sangat penting di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, tidak heran jika kemudian bacaan kita mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Pada prinsipnya, Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahui? Ini manusia. Semua orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya seperti itu. Belenggu kutuk dosa telah sangat mempengaruhi manusia, sehingga hati manusia, pikiran, emosi, dan keinginannya, semuanya sudah tercemar oleh dosa. Kita semua tidak bisa melihat betapa dalamnya masalah tersebut menjalar dalam hati setiap kita. Banyak orang terus-menerus hidup di dalam kejahatan, dosa, kebencian, kedengkian, iri hati dan sebagainya, karena tidak menyadari akan kondisinya. Kenapa orang ini tidak menyadari kondisinya? Karena ia belum mengalami Tuhan. Orang yang belum mengalami kelahiran baru, dia akan terus-menerus hidup dalam kondisi hati yang buruk. Tapi orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia memang bisa terjebak jatuh dalam hati yang tidak benar, tetapi dia akan segera memperbaiki hati itu. Dia akan segera mengambil tindakan untuk menjaga hatinya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mengenal hati kita? Mungkin kita tidak mengerti hati kita atau hati orang lain. Tetapi Mazmur 44 ayat 2b katakan, ia mengetahui rahasia. Kita bisa menyembunyikan itu kepada suami, kita bisa menyembunyikan itu kepada istri, kepada pacar, kepada orang tua, kepada pimpinan, kepada gembala, kepada siapa saja. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengetahui rahasia hati kita. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 24 dikatakan bahwa Yesus mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Berdasarkan pengetahuannya tentang hati manusia, Allah dapat mengadili dengan benar. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati. Bapak Ibu Saudara, Dia menyelidiki hati saudara dan Dia mau mengubahkan. Amin. Kenapa Tuhan meminta kita untuk jaga baik-baik dengan segala kewaspadaan hati kita? Mengapa Tuhan meminta kita untuk menjaga hati kita dengan segenap hati, dengan segala kewaspadaan? Karena Tuhan tahu bahwa walaupun kita sudah diselamatkan, kita masih menjalani kehidupan, banyak persoalan, banyak tantangan, perjalanan masih panjang, itu akan banyak melibatkan hati. Kalau kita tidak memahami
hati kita dengan benar dalam terang tuntunan kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi orang Kristen yang jatuh bangun banyak hidup dalam kegagalan, kekecewaan, kepahitan, penderitaan, air mata. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan Yesus menyatakan begini. Kondisi hati manusia yang tercemar oleh dosa adalah dari dalamnya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi hati manusia. Kalau tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, itu yang akan menajiskan rumah tangga kita, menajiskan kehidupan pribadi kita, menajiskan masa depan kita. Sehingga orang muak terhadap hidup kita, Tuhan muak dengan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, dan Tuhan mau memuntahkan. Kalau kita membiarkan hidup kita terus menerus dalam pola hidup seperti ini, kita sendiri mendatangkan kegagalan bagi diri kita dan masa depan kita. Padahal Tuhan merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita, masa depan yang penuh harapan bagi kita. Tuhan tidak memilih kita untuk binasa. Tuhan memilih kita untuk satu tujuan yang mulia, tujuan yang terbaik. Tapi kalau kita gagal menjaga sikap hati kita, kita akan terjebak dalam kegagalan-kegagalan yang tidak dirancang oleh Tuhan. Kita akan digoda oleh iblis untuk tidak mempunyai rasa percaya diri menjalani kehidupan. Kita akan selalu merasa tidak layak, berdosa, gagal. Habis bikin ini, habis bikin itu, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kelicikan, perzinahan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Saya yakin tidak enak hati kita. Dan ini membuat performa hidup kita tidak maksimal. Nah, Tuhan mau kita menjaga ini sebaik-baiknya. Sebenarnya masalah penampilan luar seperti ibadah, pelayanan, gaya, dan sebagainya sebenarnya tidak masalah. Tetapi semua orang bermasalah di inner life-nya, hatinya. Firman Tuhan selalu menekankan tentang pentingnya memperhatikan manusia dalam, manusia batinia, bukan manusia lahiria. Bukan berarti bahwa penampilan atau kehidupan lahiria tidak boleh diperhatikan. Tapi kita harus menempatkan pada posisi yang selayaknya. Kenapa? Karena itulah yang akan menentukan kegagalan atau keberhasilan seseorang, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Persoalannya adalah manusia cenderung lebih mengutamakan hal luar daripada hal batinnya. Seringkali juga kita tertipu dan bahkan menipu diri sendiri. Walau kita tahu bahwa kita sedang tertipu, namun senang juga ditipu dan menipu. Senang sekali orang melihat segala sesuatu lebih indah dari warna aslinya. Kenapa? Karena manusia selalu mengharapkan pendapat orang lain, image orang lain. Kita berusaha membangun citra, image diri kita dari apa kata orang. Ya, saudara lihat sekarang di medsos itu ada aplikasi mengubah wajah, berubah menjadi lebih gagah, lebih cantik, lebih mulus. Amin. Ada amin? Jangan pura-pura, bila sampingmu jangan kau pura-pura. Ya, yang tidak ada jenggot tiba-tiba sudah ada jenggot, brewok, ya. Yang banyak
Jerawatnya berubah tiba-tiba jadi mulus sekali dan lebih muda. Wah, luar biasa. Nah, apakah memang manusia suka menikmati kepalsuan seperti itu? Seringkali orang Kristen, bahkan tokoh gereja atau pejabat gereja sekalipun secara tidak sadar terjebak pula dengan gaya dan sikap hidup seperti ini. Lebih mementingkan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Lebih mementingkan pengakuan manusia daripada pengakuan Tuhan. Lebih mengutamakan maraknya ibadah daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukankah demikian yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan menyuruh Nabi Samuel menemui Isai untuk memilih raja baru bagi Israel, Tuhan berkata kepada Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, penilaian manusia adalah dari luar, yakni apa yang dilihat dengan matanya. Makanya setiap orang berusaha membangun image, membangun citra, membangun reputasi di hadapan sesama demi mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Tapi yang keliru adalah tidak berusaha mencari penghargaan Tuhan, karena Tuhan tahu aslinya seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sibuk mengurus aksesoris, hal-hal luar, dan mengabaikan hal-hal yang paling esensi dalam hidup, sebenarnya saudara dan saya keliru. Contoh, anak saya membeli motor. Saya tanyakan, kualitas mesinnya seperti apa? Mantap. Mantap ini, mantap itu. Oke. Dicobalah sebaik-baiknya, dites, bawa di tukang bengkel yang lebih tahu supaya bisa dipahami benar betulkah mesinnya mantap. Nah, Bapak Ibu Saudara, biar motor itu, kendaraan itu sudah dicet sedemikian rupa, di model sedemikian rupa, divariasi sedemikian rupa, dan seringkali variasi dari kendaraan bermotor itu lebih mahal dari harga motor itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kendaraan Anda lebih mahal variasinya daripada mesinnya, saudara perlu mengubah cara saudara menghadapinya. Mengapa? Jika saudara mengabaikan perawatan mesin dan fokus kepada aksesoris, fokus kepada variasi, saudara keliru. Karena saudara tidak bisa membedakan mana yang esensi, mana yang bukan. Terlalu banyak dalam kehidupan kita salah menempatkan yang primer dan yang sekunder. Lebih banyak kita menggunakan energi, waktu, biaya untuk variasi kehidupan, aksesoris kehidupan. Beberapa waktu lalu saya baca sebuah artikel berkata fenomena new normal. Sebenarnya new normal itu lebih normal daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya yang dianggap normal itu sebenarnya abnormal. Contohnya kopi yang harganya cuma 2.000 satu saset, tapi setelah berada di kafe dengan lampu, dengan gaya, ngumpul-ngumpul dan sebagainya, bisa menjadi 60.000, 70.000, 80.000 hanya untuk kopi satu saset. Apakah ini normal? Tidak normal. Tapi syukur kata tulisan itu sekarang menjadi normal, benar-benar normal. Harga kopi kembali normal, satu saset 2.000 atau 2.500. Kopi yang dibuatkan oleh
kafe sekarang ini itu kopi enak juga. Seperti yang saya nikmati di pinggir Karebosi beberapa waktu lalu. Cafe 222 kalau tidak salah. Itu tidak kalah dengan harga kopi 70.000. Bukan promo, tapi memang enak. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut normal. Kita terlalu banyak mengeluarkan uang kita, energi kita, waktu kita untuk sesuatu yang tidak normal. Hanya untuk gaya, hanya untuk penampilan, hanya untuk citra diri, hanya untuk pengakuan orang. Nah, apakah salah kita mengurus aksesoris? Tidak sama sekali. Tidak salah kita mengurusnya. Tapi kita harus tahu membedakan mana prioritas utama, mana yang sekunder. Yang primer adalah hati kita, yang sekunder adalah penampilan kita, gaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekunder adalah buah, produk, output daripada hal primer, yaitu hati kita. Tuhan Yesus mengingatkan agar selalu menjaga performa mesin hati kita. Jika hati kita beres, maka pada akhirnya akan nampak dengan jelas seperti apa performa hidup kita untuk jangka panjang, bahkan sampai dalam kekekalan. Sekalipun kita berusaha membuat kamuflase atau topeng seapik mungkin, kita akan lelah dengan kamuflase tersebut dan akhirnya menyesal di ujung jalan kita. Karena kita telah menghabiskan segalanya hanya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Pada zaman Yesus, dia mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang Farisi, ahli Taurat memusatkan perhatian mereka pada kekudusan lahiriah dan mengabaikan kekudusan hati. Tertulis dalam Matius 23. Dia katakan, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi Bapak Ibu, kiranya lewat COVID-19 ini kita kembali kepada new normal. Normal yang sesungguhnya. Hati kita tidak lagi dikuasai oleh pencarian nama, pencarian citra, pengakuan-pengakuan. Itu sebabnya kita lebih menonjolkan hal-hal aksesoris atau variasi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata lebih jauh dalam pasal 23 ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan lebih fokus kepada sikap hati? Karena hati sekali lagi adalah pusat, sentral, mesin daripada segala sesuatu dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain katakan, hatimu menentukan jalan hidupmu. Sebuah kendaraan bermotor bila kualitas mesinnya terjaga baik, maka performa kendaraan itu dengan sendirinya akan lebih baik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan supaya Ia membarui hati kita. Karena hati kita pada prinsipnya jahat dan licik, dipenuhi dosa dan kejahatan. Maka hati kita ini harus diubahkan atau dibaharui. Kita tidak dapat menjaga hati kita
dalam perkenanan Tuhan jika memang hati kita belum diubahkan, belum dibaharui, belum dilahirkan kembali. Titus 3 ayat 5-6 katakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mengalami pembaharuan lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan baru. Dan kemudian Roh Kudus mengerjakan manusia kita, manusia dalam kita, manusia batin kita dibaharui. Nah, setelah dibaharui, barulah bisa kita menjaga barunya, performanya, kualitasnya. Ini semua terjadi oleh karena kuasa Allah lewat iman kita kepadanya. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati yang membuat dia dibenarkan. Hati seperti apa? Hati yang percaya. Melalui kasih karunia-Nya Allah dapat memberikan hati yang baru dalam diri kita. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel dalam pasal 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Jadi hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat. Hati yang taat adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jika saudara rindu memiliki hati yang baru, hati yang taat, datanglah kepada Tuhan. Engkau tidak bisa taat, engkau tidak bisa mempunyai hati yang baik. Akan terus menerus ada kebencian, kedengkian, sakit hati, kepalsuan, kemunafikan, perzinahan, kejahatan. Jika saudara tidak menerima anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Agama mengajarkan kita tentang hal itu. Berusaha dengan kekuatan kita. Tidak. Tuhanlah yang menganugerahkan kepada kita. Seperti Ibrani 8 ayat 10 katakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Lewat apa? Lewat rohnya. Ketika Roh Kudus turun atas kita, Tuhan menaruh hukumnya dalam akal budi kita. Dia menuliskan dalam hati kita. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita menjadi kepunyaan Tuhan. Setelah diselamatkan, Tuhan mengubah hati menjadi hati baru, hati yang taat, hati yang baik. Ia mengisi hati kita dengan gagasan-gagasan yang baru, hikmat baru, keinginan baru yang positif, yang berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mengubah hati kita? Mari saudara, kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setelah kita mengalami pembaharuan hati lewat pengampunan, kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menjaga hati kita. Di dalam tuntunan rohnya, kita dibawa kepada seluruh kehendak dan rencana Allah. Percayalah, pasti terjadi. Pelan tapi pasti. Yang terpenting adalah mesinmu telah diberi mesin baru, diubahkan, dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan. Maka tinggal aksesoris, hal-hal luar, outputnya. Tidak perlu saudara khawatir. Pasti kalau motor hidup saudara baik, pasti tiba tujuan dengan baik.
seperti yang dirancang oleh Tuhan. Nah, inilah yang menjadi keyakinan dan doa dari penulis kitab Ibrani, bahwa Tuhan Yesus Kristus Gembala kita yang telah bangkit dari maut memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Dialah yang mengerjakan di dalam diri kita segala sesuatu yang baik bagi hormat dan kemuliaan. Tapi yang paling penting adalah saudara selalu berjalan bersama Tuhan, selalu minta tuntunan kuasa Tuhan, selalu mengingat firman Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, sehingga performa kehidupanmu semakin hari semakin kuat. Engkau bisa menjaga hatimu di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Engkau bisa menjaga hatimu di dalam tuntunan kuasa firman-Nya. Hari demi hari Dia akan mengubahkan hidupmu, sehingga performa hidupmu akan semakin kuat, semakin berhasil, semakin engkau nikmati, dan perjanjian Tuhan semakin engkau alami, dan engkau jadi berkat bagi orang lain. Hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini Engkau mengajar kami sebuah kebenaran, betapa hati kami sungguh-sungguh butuh diubahkan, dibaharui, dipulihkan. Setelah kami mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, dipulihkan, memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Bimbing kami Tuhan untuk terus-menerus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya tidak tercemari oleh dosa, supaya tidak tercemari oleh kebusukan-kebusukan dunia ini, segala keinginan, segala ambisi, segala kepentingan-kepentingan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kemudian membuat kami menyesal karena kami tidak dapat menikmati rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Engkau tidak pernah merancang kecelakaan dan mara bahaya bagi kami, tapi kami percaya bahwa Engkau merancang yang terbaik, asalkan kami mau berserah dalam tuntunan-Mu untuk menjaga hati kami, menjaga hati kami. Lawatlah setiap umat-Mu pagi hari ini, semua pendengar saat ini. Lawatlah dengan belas kasihan, ubahkan hati kami, baharui hati kami, tuntun hati kami untuk menjaganya dengan segala kewaspadaan. Karena kami percaya firman-Mu, dari hati inilah yang akan menentukan kehidupan kami seperti apa. Dari hati kami muncul pancaran kehidupan, menentukan jalan hidup kami. Tuhan, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap kami yang hadir saat ini, untuk terus menerus mengalami Tuhan lewat hati yang terpelihara, hati yang terjaga di dalam tuntunan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.